Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada dasarnya mengenai alam akhirat, tentang surga, tentang neraka, manusia tidak memiliki pengetahuan yang cukup karena belum pernah ada manusia yang pergi ke sana, kemudian kembali ke dunia dan menceritakan pengalamannya. Namun beruntung bagi orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perihal adanya alam ukhrawi berupa surga dan neraka ini dalam Al-Qur'an. Pertama, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan surga dan neraka dengan berbagai perumpamaan dan tamsilan-tamsilan. Mengapa digunakan perumpamaan? Hal ini berguna untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan alam akhirat yang tidak dapat diungkapkan dengan cara lain. Dan dalam dunia kerohanian, perumpamaan dan tamsilan itu merupakan satu-satunya cara untuk dapat menyampaikan suatu maksud dengan baik dan benar. Berhubungan dengan hal ini dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan mengemukakan suatu perumpamaan sekecil nyamuk atau yang lebih dari itu. Surah Al-Baqarah ayat 26. Kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan surga mungkin tidak cukup dan tidak berarti bagaikan nyamuk yang dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak berarti. Maka perumpamaan-perumpamaan dan tamsilan-tamsilan itu membantu untuk memunculkan dalam pikiran manusia gambaran nikmat-nikmat surga dan berbagai siksaan di neraka. Orang-orang mukmin menyadari kalau kata-kata itu hanya perumpamaan dan mereka berusaha menyelami kedalaman artinya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang ingkar mereka mulai mencela perumpamaan-perumpamaan itu dan makin bertambah dalam kesalahan dan kesesatan. Kemudian, jika kita pelajari dan renungkan, sebenarnya hakikat surga dan neraka itu berawal dari kehidupan di dunia ini. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka ada kabar suka dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan pada firman-firman Allah. Itulah kemenangan yang besar. Surah Yunus ayat 64. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan orang melakukan dosa, sedangkan hidup bergelimang dosa akan menimbulkan kegelisahan dan petaka di dalam hati yang dengan sendirinya sudah merupakan neraka yang menakutkan. Adapun ia yang takut kepada Allah akan menjauhi dosa serta menghindari azab yang ditimbulkan akibat diperbudak oleh nafsunya sendiri. Ia akan selalu berusaha mencapai kemajuan dalam keimanan dan cenderung kepada Allah. Dari mana ia akan memperoleh kenikmatan dan kesukaan sehingga kehidupan surgawi tersebut sudah dinikmatinya sejak di dunia. Buah dari perbuatan buruk di dunia menjadi makanan para penghuni neraka yang secara sengaja telah memilih perbuatan dosa. Memakannya sama dengan menelan cairan tembaga yang menggelegak di perut seperti air mendidih. Ia yang dijebloskan ke dalam neraka diperintahkan memakan buahnya dan diingatkan kepadanya bahwa kalau saja ia tidak berlaku takabur dan berpaling dari kebenaran hanya karena merasa diri tinggi, tentunya ia tidak akan harus menjalani azab. Rasakanlah azab, sesungguhnya engkau telah menganggap diri engkau yang perkasa dan mulia. Surah Ad-Dukhan ayat 49. Allah Ta'ala mentamsilkan kalimah keimanan di dunia ini dengan pohon-pohon di surga dan mengibaratkan kalimah kekafiran di dunia ini dengan pohon di neraka dan mengindikasikan bahwa sumber akar dari surga atau neraka berasal dari kehidupan di dunia sekarang. Dalam ayat lain disebutkan, itulah api Allah yang dinyalakan yang naik sampai ke hati. Surah Al-Humazah ayat 6 dan 7. Dengan kata lain, yang dimaksud neraka adalah api yang bersumber pada kemurkaan Allah. Neraka ini berhembus menyala dari dosa yang menyelimuti keseluruhan hati nurani manusia. Dasar dari api neraka tersebut adalah kesedihan, nafsu, dan azab yang membakar hati nurani. Kemudian di ayat lain dikatakan, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا.
Barang siapa buta di dunia ini, maka di akhirat pun ia akan buta dan bahkan lebih tersesat di jalan. Surah Bani Israel ayat 72. Ayat ini menunjukkan kalau manusia di akhirat nanti akan membawa penglihatan yang di dunia ini digunakannya untuk memandang Allah, serta indera untuk mengenali wujudnya. Orang yang tidak memiliki penglihatan itu di dunia ini, di akhirat juga seperti itu. Sesungguhnya pengenalan yang sebenar-benarnya tentang Allah tanpa ada suatu kesalahan dan memperoleh pemahaman yang hakiki akan fitrah-fitrahnya di dunia ini merupakan kunci bagi segala kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat. Ayat ini jelas mengindikasikan kalau manusia nanti akan membawa serta azab dari dunia ini, di mana keadaan membuta dan perbuatan dosa di dunia ini akan dirasakan dalam bentuk azab neraka di akhirat. Dengan demikian, hal itu bukan merupakan suatu hal yang baru bagi manusia, sebagaimana menutup tirai jendela, maka akan menyebabkan gelap dan kurangnya udara. Seperti menelan racun akan membawa kematian, begitu juga jika manusia menjauh dari Allah serta bergelimang dosa, maka ia akan jatuh dalam kegelapan yang membawa azab. Sikap menjauh dari dosa dan kembali kepada kesalehan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penebusan bagi dosa dan menghapus segala konsekuensinya. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan perbuatan-perbuatan jahat. Surah Hud ayat 114. Karena dosa itu mengandung racun kehancuran, sedangkan perbuatan baik mengandung penawar hidup, maka hanya kebaikan itulah yang bisa digunakan untuk mengalahkan racun dosa. Dengan kata lain, yang dimaksud azab adalah ketiadaan kenyamanan, sedangkan keselamatan berarti mencapai kenyamanan dan kegembiraan. Azab siksaan adalah buah perbuatan manusia. Yang dimaksud sakit adalah keadaan ketika tubuh tidak berfungsi secara normal. Sedangkan keadaan sehat adalah kondisi ketika semua fungsi tubuh secara naluriah berjalan dengan baik. Menggeser kaki, tangan, atau anggota tubuh dari posisinya yang benar akan menimbulkan rasa sakit. Dan jika kondisi ini berlangsung lama, tidak saja anggota tubuh itu menjadi layu, tetapi juga mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Sama halnya juga dengan jiwa. Jika manusia menjauh dari Tuhan yang menjadi sumber kehidupannya yang hakiki, serta menjauh dari agama, maka ia akan menderita, di mana jika hatinya belum mati beku, ia akan merasakan kepedihan siksaannya. Bila kondisi tersebut tidak diperbaiki, dikhawatirkan semua fitrah kerohaniannya akan menjadi layu yang akan menimbulkan siksaan yang amat sangat. Dengan demikian jelas bahwa yang namanya azab siksaan itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Benar, siksaan itu datangnya dari Allah, namun hal itu akibat perbuatan manusia sendiri. Seperti jika ia menelan racun, maka Allah akan mematikannya. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.